Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita yang berjudul Cilencang yang ditulis oleh Kang Tekad Pangestu dari Cianjur. Cerita ini merupakan adaptasi dari kisah nyata ya, di mana penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya adalah pengalaman asli dari penulis, termasuk pengetahuan tentang alam-alam gaib dan makhluk-makhluk gaib dari sudut pandang Sunda Buhun. Jadi bagi teman-teman tetap fokus dalam menyimak, bisa jadi ini bertentangan dengan pengetahuan kalian. Jadikan saja sebagai tambahan informasi ya, karena sebenar-benarnya pengetahuan adalah milik Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaudah yuk kita lanjut. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Di ruangan semedi, Rangga menyaksikan tubuh Silvi tergeletak tak berdaya, pingsan di bawah pengaruh jeratan energi gelap Rati Wilaca. Di sisi lain, Kuwu Sobari dan Pudin tampak mati-matian melawan prajurit gaib yang menyerang mereka. Serangan gaib saling beradu, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Rangga melihat Kuwu Sobari terpental keras ke belakang. Tubuhnya menghantam meja kayu hingga pecah berkeping-keping. Dari mulut Kuwu Sobari, darah memuncrat dengan deras. Ketika serangan gaib lain menghampirinya, Kuwu Sobari tidak mampu menghindar. Serangan itu melumpuhkannya sepenuhnya. Meski tidak kehilangan nyawa, Kuwu Sobari jatuh tidak sadarkan diri. Sementara itu, Pudin terus bertarung sendirian. Pemuda itu menunjukkan kecekatan dan kekuatan yang luar biasa, mengandalkan keilmuan mistik Buhun yang ia miliki. Dengan penuh keberanian, ia berhasil melumpuhkan satu persatu makhluk gaib yang menyerangnya. Namun tiba-tiba saja makhluk-makhluk gaib yang tersisa melesat keluar, meninggalkan rumah Aba Asnaji dengan kecepatan tinggi. Rangga tidak tahu apakah mereka pergi karena takut pada Pudin atau karena mendapat perintah. Pudin yang terengah-engah memejamkan matanya, mencoba melacak keberadaan makhluk-makhluk itu. Tetapi mereka telah menghilang terlalu jauh. Setelah menyadari usahanya sia-sia, Pudin membuka matanya kembali dan segera memeriksa kondisi Silvi dan Kuwu Sobari. Namun yang ia temukan membuatnya terhenyak. Silvi tidak ada di sana, tubuhnya menghilang entah kemana. Pudin berdiri kaku, matanya memandang kosong ke tempat di mana tubuh Silvi sebelumnya berada. Perasaan cemas dan bingung menyergapnya, menyadari bahwa situasi semakin rumit dan berbahaya. Rangga tertegun, tubuhnya terasa membeku di tempatnya. Syok luar biasa menghantam dirinya saat melihat pemandangan yang menghilangkan keberadaan Silvi dari ruang semedi Aba Asnaji. Hatinya dipenuhi perasaan yang bergejolak, amarah yang membara dan kekhawatiran yang mencekam. Amarah karena skema jahat Rati Wilaca kembali beraksi, menghancurkan setiap rencana mereka. Khawatir karena Silvi kini berada dalam cengkraman musuh yang kejam, dan ia tahu betul apa yang Rati Wilaca mampu lakukan. Namun di tengah kekacauan emosinya, petunjuk halus mulai muncul dalam jiwanya, memberikan jawaban yang ia cari. Semua menjadi jelas. Vision itu membawa Rangga kembali ke awal perjalanan mereka, ke saat dirinya, keempat panglima bunian, Aba Asnaji dan Genyes memasuki alam Rawayan. Ternyata pada saat itu, Rati Wilaca dan para prajuritnya sudah mengintai dari kegelapan. Mereka bersembunyi di sudut-sudut alam Rawayan, memperhatikan setiap gerak-gerik ketujuh sosok itu dengan seksama. Ketika empat panglima bunian meninggalkan Rawayan untuk kembali ke Parewangan, dan Rangga, Abah Asnaji, serta Genyes bergerak menuju gerbang dimensi Rawayan Berkasan, saat itulah Rati Wilaca dan prajuritnya melancarkan rencananya. Mereka tidak ikut mengejar kelompok Rangga.
Sebaliknya, mereka bergerak menuju dimensi manusia, langsung ke rumah Abah Asnaji. Tujuannya sudah jelas, Sylvie akan menjadi senjata utama dalam skema besar Rati Wilaca. Dalam pandangannya, Rangga melihat lebih dalam ke dalam pikiran Rati Wilaca. Tujuannya menculik Sylvie adalah untuk menjadikan tubuhnya sebagai media perlintasan dimensi. Dengan tubuh manusia, Rati Wilaca dan legiun prajuritnya dapat menembus batas dimensi dengan mudah. Sekalipun sudah disegel dengan kekuatan gaib, itu adalah strategi licik untuk menyerang alam Parewangan, memuluskan ambisi Rati Wilaca untuk menguasai segalanya. Rangga memandang jelas rencana besar itu. Jika misi penyelamatan Bagas dan Bulan gagal, para pemimpin agung bangsa gaib di Parewangan akan menghancurkan gerbang dimensi Parewangan Berkasan. Langkah itu akan memastikan Berkasan terkunci dari Parewangan. Selain itu, sang juru kunci juga akan menyegel gerbang dimensi Berkasan Rawayan, menutup jalan terakhir menuju dunia manusia. Namun, Rati Wilaca sudah menyiapkan langkah antisipasi. Jika gerbang-gerbang itu hancur dan disegel, ia akan menggunakan tubuh Sylvie sebagai kunci untuk menghancurkan segel pada gerbang dimensi Berkasan Rawayan. Setelah itu, ia dan pasukannya bisa menyerang Parewangan melalui gerbang dimensi manusia. Dalam pandangannya, Rangga memahami sesuatu yang lebih dalam lagi. Kelima pemimpin agung Parewangan meminta sang juru kunci untuk mensegel gerbang dimensi Berkasan Rawayan karena mereka memiliki keterbatasan. Para pemimpin agung hanya mampu menghancurkan gerbang dimensi Parewangan Berkasan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan gerbang dimensi Berkasan Rawayan maupun gerbang dimensi manusia Parewangan. Satu-satunya yang bisa menghancurkan gerbang dimensi yang terdekat dengan manusia hanyalah makhluk dari jenis manusia itu sendiri. Pemahaman itu menghantam Rangga seperti petir. Informasi penting ini menegaskan betapa besar tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Ia memahami skema licik Rati Wilaca sepenuhnya dan menyadari betapa genting situasi yang mereka hadapi. Namun, seiring dengan pemahaman itu, visionnya mulai memudar. Pendaran cahaya yang memenuhi penglihatannya perlahan lenyap, digantikan oleh kegelapan yang membawa pandangannya kembali pada kenyataan. Kini, mata Rangga hanya dapat melihat dunia nyata yang tertangkap oleh indera fisiknya. Ia termenung, suaranya bergetar penuh duka, berkata lirih, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Nafasnya tercekat dan matanya memandang nestapa ke arah langit. Pikirannya bercabang, dipenuhi dilema yang begitu menghimpit. Apakah aku harus mengabaikan Murkawisesa, Bagas, dan Bulan karena harus segera kembali ke dunia manusia untuk menyelamatkan Sylvie? Tanyanya pada diri sendiri. Ataukah aku harus mengabaikan Sylvie dan tetap mengutamakan penyelamatan Bagas dan Bulan? Suaranya hampir pecah. Hatinya dilanda luka yang tak tertahankan, bimbang antara dua keputusan besar yang sama-sama penting. Namun, sebelum pikirannya semakin terbenam dalam kekacauan, dari kejauhan ia melihat sesuatu yang besar mendekat. Sosok raksasa dengan sayap besar mengepak di udara, terbang cepat ke arahnya. Rangga mengarahkan pandangannya, dan matanya mengenali sosok itu, Murkawisesa. Di pangkuan tangan raksasanya terlihat dua tubuh kecil yang lemah, sosok Bagas dan Bulan. Melihat mereka, rasa syukur meledak di hati Rangga. "Alhamdulillah," bisiknya penuh haru. Bagas dan Bulan telah berhasil diselamatkan. Tubuhnya yang lelah terasa mendapatkan energi baru hanya dari pandangan itu. Ketika Murkawisesa mendarat di hadapannya, tubuh besar makhluk itu berubah, sayapnya menghilang, dan tubuhnya mengecil hingga kembali ke wujud manusia besar yang lebih tinggi dari Rangga. Dengan suara tegas namun penuh rasa syukur, Murkawisesa berkata, "Segala puji bagi Allah. Andai bukan karena pertolongannya yang mengirimkan para pasukan suci, niscaya kita akan kerepotan menghadapi para legiun gaib itu."
Rangga menatap sekelilingnya. Ia baru menyadari bahwa pertempuran dahsyat yang beberapa saat lalu mengguncang pelataran luar istana kini telah usai. Tak ada lagi suara denting senjata atau raungan makhluk gaib. Tak ada lagi prajurit gaib yang berdiri. Semua legiun Ratiwilaca telah tergeletak berserakan di berbagai tempat, takluk oleh kekuatan pasukan suci. Murkawisesa perlahan menyerahkan tubuh Bagas dan Bulan pada Rangga. Dengan hati-hati, Rangga menerima kedua anak ambar yang masih tertidur itu. Ia menyandarkan pipi mereka di bahu kiri dan kanannya, menggendong mereka dengan lembut. Rangga menatap dalam ke arah Murkawisesa, matanya penuh rasa terima kasih. Jazakallahu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pahala yang tidak terhingga atas kebaikanmu, ucap Rangga. Ucapannya adalah doa sekaligus ungkapan terima kasih yang tulus kepada makhluk yang kini menjadi sekutunya. Murkawisesa mengangguk ringan, ekspresinya penuh kesungguhan. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Rangga? Tanyanya. Rangga menarik nafas dalam, matanya menyipit penuh tekad. Suaranya tegas namun dibayangi amarah yang tertahan. Aku harus segera menyerahkan Bagas dan Bulan pada Abah. Dan aku harus segera menemukan Ratiwilaca. Makhluk itu telah menculik Sylvie dan aku harus menyelamatkannya. Nada geram bergetar pada suaranya, menggambarkan keinginannya untuk segera menghadapi musuh licik itu. Mendengarnya, Murkawisesa berdiri tegak, dan dengan nada yang penuh semangat ia berseru. Izinkan aku menemanimu, ucapnya tegas dan lugas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Aku telah menyatakan keimanan, membuatku tidak lagi berada di kubunya. Izinkan aku bertempur dengan Ratiwilaca. Akan kubuat ia takluk dan memeluk Islam. Suasana di sekeliling mereka terasa berubah, seolah energi kesungguhan dari perkataan Murkawisesa menyelimuti atmosfer di sekitarnya. Pernyataan Murkawisesa menggugah hati Rangga. Sebuah senyuman kecil tampak mengembang di sudut bibirnya, meskipun hatinya masih dipenuhi beban berat. Namun dengan nada lembut Rangga berkata, tidak ada paksaan dalam menganut agama, saudaraku, ucapnya menatap langsung ke mata Murkawisesa. Dan bukan hanya itu, aku pun memerlukan bantuanmu untuk melakukan hal yang penting lainnya. Murkawisesa menegakkan tubuhnya, raut wajahnya serius namun penuh kesungguhan. Apa itu? Sebutkan tanpa ragu. Aku meminta bantuanmu, pergilah ke gerbang dimensi Berkasan Parewangan dan beritahukan pada para penjaga bangsa Parewangan bahwa Bagas dan Bulan telah diselamatkan. Murkawisesa mengernyit, tampak bingung dengan maksud permintaan tersebut. Untuk apa aku melakukannya? Tanyanya dengan nada penasaran. Aku diberitahu oleh para panglima bunian bahwa bila usahaku menyelamatkan Bagas dan Bulan berlangsung terlalu lama atau bahkan gagal, para pemimpin agung di Parewangan akan menghancurkan gerbang dimensi Parewangan Berkasan. Mereka akan mengunci alam Berkasan sepenuhnya dari dimensi Parewangan dan Rawayan. Penjelasan itu membuat Murkawisesa tertegun. Wajahnya tampak cemas dan suara beratnya penuh emosi ketika ia berkata, hal itu tidak boleh dibiarkan. Alam Berkasan akan terkunci selama 100 tahun ke depan dan akan melahirkan kekacauan yang sangat besar. Bangsa-bangsa jin dan kerajaan lain di Berkasan pasti akan membinasakan kami, menghabisi setiap ipri yang ada di wilayah kerajaan Mongkleng Buana karena dianggap sebagai penyebab ketidakseimbangan alam. Nada Murkawisesa semakin meninggi, menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut. Benar, dan aku tidak menginginkan pertumpahan darah. Kekacauan itu akan menyeret jiwa-jiwa tidak berdosa menanggung akibatnya. Murkawisesa termenung, matanya menatap jauh ke depan. Ia tampak merenungi permintaan Rangga, mempertimbangkan betapa pentingnya mencegah bencana yang mungkin terjadi. Baiklah, aku akan berangkat ke gerbang dimensi, berharap para penjaga Parewangan akan mempercayai ucapanku. Namun sebelum ia pergi, Murkawisesa menoleh kembali pada Rangga. Dengan nada serius ia berkata,
Jaga dirimu baik-baik, Rangga. Waspadalah kepada Rati Wilaca. Kecerdikan dan kekuatannya yang besar bisa mencelakakanmu. Rangga mengangguk menatap dengan penuh penghormatan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ucapnya mantap. Semoga lindungan Allah senantiasa menaungiku, dirimu dan seluruh penghuni alam Berkasan. Murkawisesa mengangguk sekali lagi. Kedua sayap besarnya perlahan muncul dari punggungnya, membentang dengan megah. Dalam sekejap ia mengepakkan sayap tersebut dan terbang ke udara, bergerak cepat menuju tempat gerbang dimensi Berkasan Parewangan berada. Sepeninggal Murkawisesa, Rangga segera bergerak. Ia menarik nafas panjang, lalu mengucapkan bismillah. Tubuhnya perlahan melayang, namun gerakannya hati-hati. Kedua tangan Rangga dengan lembut menopang tubuh Bagas dan Bulan, memastikan mereka tetap aman dalam pelukannya. Ia melayang menuju gerbang dimensi Berkasan Rawayan. Dalam hatinya, Rangga telah menetapkan rencana. Setelah keluar dari alam Berkasan, ia akan menyerahkan Bagas dan Bulan kepada Aba Asnaji. Kemudian, ia akan fokus pada ikhtiarnya, menemukan Rati Wilaca dan menyelamatkan Sylvie. Dengan tekad yang bulat dan doa di setiap langkahnya, Rangga bersiap diri menghadapi apapun yang akan terjadi. Kedua anak Ambar itu masih tertidur. Wajah mereka tenang, namun tubuh mereka terasa ringan dan rapuh. Cahaya kemilau yang menyelimuti tubuh Rangga memancarkan aura kedamaian, menerangi jalannya menuju gerbang dimensi. Ia tahu waktu sangat berharga dan ia harus segera keluar dari alam Berkasan. Namun di pertengahan perjalanan, cahaya agung yang menyelimuti tubuhnya tampak bergerak, mengalir menuju matanya. Dalam sekejap, cahaya itu menetap di irisnya, membuat pandangannya berubah drastis. Seketika saja, ia mampu melihat kejauhan, melampaui batas pandangan manusia normal. Rangga terpana, matanya memandang jauh ke depan hingga keluar gerbang dimensi Berkasan. Apa yang dilihatnya membuat dadanya bergemuruh. Di luar gerbang, sosok Rati Wilaca berdiri angkuh. Tubuhnya penuh aura jahat yang menyeramkan. Di tangannya, ia membawa tubuh Sylvie yang terkulai pingsan. Jelas berada di bawah kendali kekuatan gelapnya. Yang membuat hati Rangga semakin gelisah adalah keberadaan Aba Asnaji dan Genyas yang berdiri dalam lingkaran pelindung gaib, tidak menyadari ancaman besar di belakang mereka. Mereka begitu fokus menjaga gerbang dimensi agar tetap terbuka, menunggu Rangga kembali. Rati Wilaca tersenyum sinis. Ia tahu bahwa Rangga kini bisa melihatnya. Rangga melihat Rati Wilaca menghimpun energi gelap di tubuhnya. Aura hitam pekat menyelimuti sosoknya, semakin kuat hingga seperti hendak meledak. Dengan sekali hentakan kaki, energi itu melesat menghantam pelindung gaib yang diciptakan oleh Aba Asnaji. Pelindung tersebut hancur berkeping-keping dalam sekejap, menyisakan percikan energi yang lenyap di udara. Aba Asnaji dan Genyas tersentak, terkejut oleh kehancuran tiba-tiba itu. Namun, sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, Rati Wilaca melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus gerbang dimensi dan masuk ke alam Berkasan. Tubuhnya seperti bayangan hitam yang bergerak cepat dan tidak terhentikan. Di alam Berkasan, Rati Wilaca kembali menunjukkan kekuatannya. Dengan gerakan tangan yang penuh energi, ia menghancurkan pelindung gaib lain yang dibuat Aba Asnaji di dekat gerbang dimensi. Setelah itu, ia berkumat-kamit melantunkan mantra gelap. Dan seketika, tubuh Sylvie yang berada dalam genggamannya diselimuti selubung pelindung. Rati Wilaca tahu bahwa manusia tidak mampu bertahan lama di Berkasan tanpa pelindung. Ia tidak ingin Sylvie mati, setidaknya sampai rencana jahatnya berhasil terwujud. Tiba-tiba, Rati Wilaca menghimpun kekuatan besar di tangannya. Dengan satu hantaman dahsyat, ia memukul salah satu pintu gerbang dimensi. Pintu besar itu mulai bergerak, terlihat perlahan-lahan menutup. Aba Asnaji dan Genyas terperanjat. Mereka segera memahami apa yang sedang terjadi. Rati Wilaca berniat menutup dan mensegel gerbang dimensi Berkasan. Jika itu terjadi,
Rangga, Sylvie, Bagas, dan Bulan akan terjebak di dalam alam berkasan. Dengan panik, Aba Asnaji berteriak, "Putriku, kerahkan semua tenagamu untuk menahan pergerakan gerbang dimensi." Genyas langsung bereaksi. Ia melantunkan mantra Serap Dang Hyang, menghimpun energi gaibnya untuk menahan pintu kiri gerbang dimensi. Sementara itu, Aba Asnaji mengerahkan seluruh daya waskitanya untuk menahan pintu kanan. Melihat usaha mereka, Rati Wilaca hanya menyeringai. Senyum sinis menghiasi wajahnya yang penuh kebencian. "Cobalah sebisamu, wahai makhluk lemah. Tahanlah sekuat tenaga. Pada akhirnya, gerbang dimensi ini akan tertutup sempurna, dan kalian akan melihat bagaimana rencanaku berjalan tanpa hambatan." Tawa Rati Wilaca menggema, memecah keheningan yang mencekam. Sementara itu, Aba Asnaji dan Genyas tetap berjuang melawan tekanan besar yang berusaha menutup gerbang dimensi. Waktu semakin menipis, dan nasib Rangga, Sylvie, Bagas, serta Bulan tergantung pada kekuatan mereka yang semakin terkuras. Rati Wilaca dengan ekspresi angkuhnya berbalik badan. Tubuhnya melayang ringan, bergerak perlahan menuju arah istana Wadal Nyawa. Gerakannya terlihat santai, seperti sedang menikmati waktu yang dimilikinya. Namun Rangga yang memperhatikan dari kejauhan menyadari sesuatu. Rati Wilaca sengaja bergerak perlahan, seolah-olah ia tengah menunggu momen yang tepat untuk menghadapi Rangga yang sedang melaju cepat menuju gerbang dimensi berkasan. Rangga yang melihat pergerakan musuhnya itu tak ingin kehilangan waktu. Dengan segera ia mempercepat laju terbangnya. Tubuhnya melesat dengan kecepatan penuh. Angin berdesir kencang di sekitarnya. Sementara ia berusaha menjaga tubuh Bagas dan Bulan agar tetap aman dalam dekapannya. Akhirnya mereka pun bertemu. Di tengah perjalanan, Rangga dan Rati Wilaca kini berhadapan langsung. Keduanya berdiri saling menatap. Aura tegang memancar dari tubuh masing-masing. Dengan suara berat yang penuh ejekan, Rati Wilaca berkata, "Tidak kusangka makhluk rendahan sepertimu masih bernafas hingga sekarang. Aku harus akui, itu cukup mengagumkan." Namun nada bicaranya berubah tajam. "Tapi kini kau harus membuat keputusan. Bertarung denganku untuk menyelamatkan kekasihmu, atau segera keluar dari alam ini demi kedua anak ambar itu. Pilihan ada di tanganmu, pemuda bodoh." Suaranya menggema, penuh dengan rasa percaya diri bahwa ia telah menempatkan Rangga dalam dilema yang mustahil dipecahkan. Rangga mendengar setiap kata Rati Wilaca dengan hati yang berdebar. Namun dalam batinnya, sebuah petunjuk tiba-tiba hadir. Ia memahami bahwa segel yang dibuat oleh Rati Wilaca pada gerbang dimensi itu bersifat absolut. Jika gerbang itu tertutup sepenuhnya, segel tersebut hanya bisa dihancurkan dari dalam alam berkasan. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengalahkan Rati Wilaca. Namun kenyataan pahit segera menyergap Rangga. Tubuhnya yang lelah penuh luka dan semakin terpengaruh oleh hawa berkasan yang menyerap daya hidup makhluk asing membuatnya sadar bahwa melawan Rati Wilaca dalam kondisi seperti ini adalah sesuatu yang mustahil. Ia tidak punya tenaga, waktu, atau kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Rangga dilanda dilema besar, sementara waktu terus berjalan. Matanya berpaling dari Rati Wilaca, memandang ke arah gerbang dimensi yang perlahan-lahan semakin menutup. Tanpa ragu, Rangga membuat keputusan. Ia mengabaikan ejekan Rati Wilaca dan kembali melesat menuju gerbang dimensi, memprioritaskan keselamatan Bagas dan Bulan. Rati Wilaca terkejut. Ia tak menyangka bahwa Rangga lebih memilih untuk menyelamatkan anak-anak ambar itu dibandingkan menyelamatkan kekasihnya. Batinnya penuh amarah. "Sial, pemuda sampah itu tidak termakan jebakanku," geram pikirannya. Namun ia segera menyusun rencana baru.
Ia meletakkan tubuh Sylvie perlahan di atas tanah berkasan, kemudian melompat mundur beberapa meter. Matanya memancarkan siasat licik yang baru. Sementara itu, Rangga akhirnya tiba di depan gerbang dimensi. Gerbang tersebut sudah menutup hampir separuhnya, dan waktu yang ia miliki semakin menipis. Dengan cepat, ia keluar dari alam berkasan, kemudian dengan lembut meletakkan tubuh Bagas dan Bulan di samping Abah Asnaji dan Genyas. "Abah, Genyas, tolong kalian tahan gerbang ini semaksimal mungkin. Aku akan menyelamatkan Sylvie dan segera kembali," ucapannya penuh tekad. Ia menatap keduanya sejenak, memastikan mereka mengerti pentingnya tugas ini sebelum kembali berbalik menuju gerbang dimensi. Tanpa ragu, Rangga kembali melesat masuk ke alam berkasan. Hatinya bertanya-tanya, sementara pikirannya dilanda kecurigaan. Skema jahat apa lagi yang makhluk nista itu lakukan? Gumamnya dalam hati. Namun Rangga tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan jawabannya. Dengan hati-hati, ia melayang turun dan mendekati tubuh gadis itu. Tapi meski berada begitu dekat, kewaspadaan Rangga tetap tinggi. Mengapa makhluk itu membiarkan aku sedekat ini dengan Sylvie? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, pikirnya. Dari kejauhan, Rati Wilaca hanya berdiri diam, memperhatikan setiap gerakan Rangga tanpa berkata sepatah kata pun. Ketika Rangga mulai mengulurkan tangannya untuk menyentuh Sylvie, sekilas ia melihat senyum di bibir Rati Wilaca. Senyum itu tampak penuh kepuasan, seolah menunggu saat yang ditunggu-tunggu. Seketika saja Rangga menghentikan gerakannya. Firasat yang amat kuat menyelimutinya. Rati Wilaca sengaja membiarkan aku menyentuh Sylvie. Kenapa? Tunggu, aku tahu. Ia tersadar. Bila aku menyentuhnya, maka batalah wuduku yang telah kujaga sejak selepas sholat zuhur tadi. Mata Rangga membelalak. Ia menyadari bahwa siasat licik Rati Wilaca adalah untuk memperlemah perlindungan di tubuhnya. Batalnya wudhu akan membuatnya kehilangan keseimbangan spiritual yang menjadi perlindungannya di alam berkasan. Dan lebih buruk lagi, membuat tubuhnya semakin sulit beradaptasi dengan atmosfer berkasan yang mematikan bagi manusia. Rati Wilaca yang menyadari siasatnya telah terbongkar, tampak memerah wajahnya oleh amarah. Dengan teriakan yang menggema di seluruh medan, ia menghardik. Makhluk rendahan! Kau pikir dengan menyadari siasatku, kau akan lolos dari murkaku? Ini adalah akhir bagi dirimu. Teriakan itu disertai gerakan tangan kirinya yang seperti mencabut sesuatu dari udara. Seketika, sesuatu yang berbahaya terjadi. Pelindung gaib di tubuh Sylvie menghilang. Tubuh Sylvie langsung bereaksi. Ia terbangun dari pingsannya, namun dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Nafasnya tersengal seperti ada sesuatu yang mencekik lehernya, membuatnya sangat sulit untuk bernafas. Sylvie, pekik Rangga dengan suara penuh kepanikan. Namun, sebelum ia sempat mendekati Sylvie, pandangannya teralih pada Rati Wilaca yang kini mengarahkan tangan kanannya ke arah Sylvie. Energi gelap pekat mulai terkumpul di telapak tangannya, memancarkan kekuatan yang mengancam. Rangga bergerak cepat. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke depan, memposisikan tubuhnya di antara Sylvie dan Rati Wilaca. Dengan kedua tangan yang bersilang di depan dada, ia menciptakan pelindung dari energi cahaya agung yang terkumpul di tangannya. Energi gelap Rati Wilaca melesat dengan dahsyat, menghantam pelindung Rangga. Tubuh Rangga terdorong ke belakang, namun ia berhasil menahan serangan itu. Sementara itu, Rati Wilaca menyunggingkan senyum jahatnya. Berhasil. Aku tahu pemuda itu akan mengorbankan dirinya untuk melindungi gadis itu. Namun ia tak menyadari bahwa targetku sejak awal adalah dirinya. Gadis itu hanyalah umpan, aset berharga yang tak mungkin kuhancurkan sebelum rencanaku terwujud. Tawanya menggema dalam pikirannya, penuh kemenangan. Rangga yang tengah berjuang menahan energi gelap tak menyadari rencana jahat Rati Wilaca yang sesungguhnya. Konsentrasinya mulai terpecah.
Ia teralihkan oleh kondisi Sylvie yang terlihat semakin memburuk. Nafas gadis itu semakin tersengal, wajahnya memerah seperti kehilangan daya hidupnya. Rasa panik melanda hati Rangga. Dengan keputusan dramatis, Rangga menurunkan salah satu tangannya dari posisi silang. Ia menyentuh tanah berkasan dengan telapak tangan kanannya. Energi cahaya agung yang melindungi tubuhnya merambat ke tanah, menciptakan jalur cahaya yang perlahan menyelimuti tubuh Sylvie. Dalam hitungan detik, Sylvie merasakan kelegaan, nafasnya kembali normal, dan tubuhnya perlahan pulih. Namun saat Sylvie membuka mata dan melihat ke arah Rangga, ia tersentak. "Rangga, apa yang kamu lakukan?" katanya dengan suara penuh kepanikan. Ia menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Energi cahaya agung yang melindungi tubuh Rangga perlahan memudar, karena Rangga terus menyalurkan energinya untuk menyelamatkan Sylvie. Sylvie mulai mengalirkan air mata, menyadari pengorbanan yang Rangga lakukan untuknya. Dengan suara berat penuh keteguhan, Rangga berseru di tengah serangan Ratiwilaca yang ia tangkis dengan susah payah. "Sylvie, lekaslah pergi. Segeralah keluar dari sini," teriaknya. Tubuhnya gemetar menahan hantaman energi gelap. "Aku akan menahan Ratiwilaca dan segera menyusulmu. Cepat pergi." Namun, suara Sylvie yang dipenuhi keberanian dan rasa tidak tega segera membalas. "Tidak, aku harus yakin bahwa kita akan keluar dari sini bersama-sama." Teriakan Sylvie menggema, menyiratkan tekadnya untuk tetap berada di sisi Rangga, meskipun bahaya mengintai dari segala arah. Rangga yang menyadari bahwa cahaya agung di tubuhnya semakin menipis, segera mengumpulkan seluruh sisa energinya di tangan kirinya. Dengan gerakan penuh tenaga, ia membelokkan serangan Ratiwilaca ke arah samping. Energi gelap itu melesat, menghujam tanah di kirinya, menciptakan ledakan besar yang memekakkan telinga. Namun keputusan Sylvie untuk tetap tinggal mengalihkan perhatian Rangga. Ia menoleh ke arah samping, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kumohon, pergilah, tidak banyak waktu yang tersisa," ucapnya. Suaranya tegas namun penuh dengan kasih dan permohonan. Kelengahan itu menjadi bencana. Dalam sekejap, Ratiwilaca memanfaatkan momen emas tersebut. Dengan kecepatan yang mustahil dikejar, ia melesat ke depan. Suara tajam menghujam dada Rangga. Kuku panjang dan jemari runcing Ratiwilaca menembus tubuhnya dengan kekuatan dahsyat. Sylvie menjerit, suara putus asa menggema di udara. Matanya membelalak, dipenuhi kepanikan yang tak mampu ia bendung. Namun, meskipun rasa sakit yang luar biasa menjalar dari dadanya, ia tetap memandang Sylvie dengan kelembutan. "Pergilah, sayang," bisiknya lirih, suaranya melemah. "Aku akan menahan Ratiwilaca untukmu." Ratiwilaca tertawa sinis, wajahnya dipenuhi kebencian yang kian memuncak. "Kelakuanmu sungguh menguji batas kesabaranku, makhluk rendahan," ucapnya dengan nada menghina. "Apa kau pikir kau bisa menghentikanku di alamku sendiri? Hah, sungguh makhluk tidak tahu diri." Tatapannya membara. "Di dunia manusia saja, kami para iblis penyihir mampu menyelakakan manusia dengan sihir kami. Dan sekarang kau sendiri akan merasakan kehebatan sejati kami." Dengan gerakan penuh murka, tangan kanan Ratiwilaca mulai bersinar gelap. Energi hitam itu tampak meliuk-liuk, berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, ia menyalurkan energi itu ke tubuh Rangga melalui luka di dadanya. Energi itu menyebar dengan cepat melalui aliran darah Rangga. Awalnya hitam, namun begitu memasuki tubuhnya, energi itu berubah menjadi hijau terang yang mencolok. Urat-urat di tubuh Rangga mulai menonjol keluar, seolah ingin menembus kulitnya. Energi hijau itu merambat menguasai tubuh Rangga perlahan. Melihat kejadian itu, Abah Asnaji yang berada di dekat gerbang dimensi memekik ngeri. "Perah 7 rambat," serunya dengan nada panik. Suara ketakutannya bergema, seolah menjadi pertanda keburukan yang tak terhindarkan. "Perah 7 rambat,"
atau racun 7 rambat adalah ilmu hitam legendaris dari Khasanah mistik Sunda. Racun gaib itu akan mengalir di aliran darah korban, menyebar ke seluruh tubuh. Puncaknya, korban akan mengalami pendarahan hebat dari 7 anggota tubuh: mata, telinga, hidung, mulut, kemaluan, anus, dan ubun-ubun. Efeknya adalah kematian perlahan yang menyakitkan. Namun, kebiadaban racun itu tidak berhenti di situ. Dalam sejarah mistik Sunda, ilmu hitam ini dikenal sebagai bagian dari teluh 7 rambat, guna-guna paling mematikan yang pernah ada. Dampak jahat guna-guna itu tidak berhenti pada korban pertama saja. Racunnya akan menyebar dan mengincar ke orang-orang terdekat korban. Guna-guna itu hanya akan berhenti bila telah genap mencapai 7 orang korban. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Rangga mulai menyadari efek racun itu. Tubuhnya melemah, tapi hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa waktunya semakin menipis, tapi ia tidak akan menyerah. Di dalam jiwanya, Sylvie tetap menjadi pusat dari tekadnya untuk bertahan. Genyas berdiri dengan tubuh gemetar, menyaksikan dari kejauhan apa yang terjadi pada Rangga. Air mata perlahan mengalir dari wajahnya yang dipenuhi kepedihan. "Apa yang harus kita lakukan, Abah?" tanyanya dengan suara lirih, seolah menggambarkan perasaan yang hancur. Ucapan itu membangunkan Abah Asnaji dari keterpakuannya. Orang tua itu menarik nafas panjang, menahan gejolak emosinya. "Tegarkan dirimu, putriku. Abah bukannya tidak khawatir kepada Rangga. Tapi bila kita kehilangan fokus menahan gerbang dimensi ini, maka harapan dan peluang keselamatan mereka akan semakin hilang." Genyas mengangguk, meski air mata masih mengalir di pipinya. Ia mencoba menenangkan hatinya, kembali mengerahkan seluruh kekuatan mistisnya untuk menahan gerbang dimensi. Sementara itu, Sylvie hanya mampu terdiam dalam kepanikan yang amat sangat. Tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Air matanya kian menggenang, tetapi suara dan tindakan terasa lumpuh. Dalam hatinya, ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Di tengah medan pertempuran, Rangga memekik menahan nyeri yang dahsyat. Namun suaranya terputus karena kesulitan bernafas. Ia tahu kondisinya semakin buruk, tetapi tidak ingin membiarkan rasa sakit itu menguasai dirinya. Dengan sisa kekuatan yang ada, tangannya yang tampak lemah perlahan terangkat, memegang erat tangan kanan Rati Wilaca yang menancap di dadanya. Rati Wilaca menyeringai penuh ejekan. "Apa kau pikir, dengan tenaga lemahmu itu kau bisa melepaskan tanganku dari dadamu?" Namun, tawa itu perlahan memudar ketika Rati Wilaca menyadari sesuatu. Genggaman Rangga semakin kuat, bukan untuk mencabut tangan Rati Wilaca, melainkan untuk menahan agar makhluk itu tidak bisa melepaskan diri. "Apa yang kau lakukan?" seru Rati Wilaca dengan nada bingung. Ia segera mengangkat tangan kirinya, menghantam keras dada Rangga, berharap pukulan itu akan melemahkan cengkraman Rangga. Namun Rangga tak bergeming. Ia tetap menggenggam tangan Rati Wilaca dengan kuat, meski tubuhnya jelas terlihat semakin melemah. Pukulan demi pukulan dilayangkan Rati Wilaca ke tubuh Rangga, namun hasilnya tetap sama. Rangga tak mau melepaskan genggamannya. Ketakutan mulai menyelimuti diri Rati Wilaca. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Tatapan mata Rangga perlahan terangkat, hingga akhirnya kedua mata mereka bertemu. Saat itu, sebuah keteguhan luar biasa terpancar dari mata Rangga, seolah ia telah siap menghadapi apapun, bahkan kematian sekalipun. "Lepaskan aku! Lepaskan aku, makhluk busuk!" teriak Rati Wilaca. Suaranya penuh kepanikan, namun Rangga tetap mencengkram kuat tangannya. Tatapannya semakin tajam. Dengan suara berat namun tegas, Rangga berbisik, "Ampunilah aku ya Allah, yang tetap akan menanggung dosa atas keputusanku ini.
karena ia adalah makhluk yang takkan pernah mau menerima kebenaranmu. Ia menatap Ratiwilaca dengan penuh tekad. Terimalah kebinasaanmu, wahai musuh Allah. Dengan suara lantang, Rangga melantunkan ayat suci Al-Quran, surat Al-Fussilat ayat 28 dan surat Al-Hajj ayat 22. Seketika saja, tubuh Ratiwilaca mulai mengeluarkan asap hitam. Jeritan melengking memecah udara saat tubuhnya terbakar oleh api suci yang tak kasat mata. Ia berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, namun genggaman Rangga tetap erat. Bacaan ayat suci yang terus dilantunkan Rangga semakin memperkuat daya bakar api suci itu. Tubuh Ratiwilaca perlahan meleleh. Sebagian wajah dan badannya mulai hancur, bagai lilin yang mencair di atas nyala api. Suara jeritannya kian memekik, memantulkan rasa sakit yang tak terperi. Namun di tengah penderitaannya, Ratiwilaca menyadari bahwa cengkraman tangan Rangga mulai melemah. Racun 7 rambat yang mengalir di tubuh Rangga telah memperburuk kondisinya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Ratiwilaca menarik kuat tangannya dari genggaman Rangga, dan ia berhasil melepaskan diri. Dalam kondisi yang masih terbakar api suci, Ratiwilaca melesat cepat menjauh. Jeritannya yang melengking memenuhi langit berkasan. Rangga yang menyadari bahwa Ratiwilaca kabur menyelamatkan diri tak bisa berbuat apa-apa, karena dirinya sudah kian lemah. Tubuhnya pun ambruk ke tanah. Asap tipis berwarna hijau mengepul dari tubuh Rangga. Racun 7 rambat semakin merajalela, menyebar di setiap inci tubuhnya. Namun Sylvie bertindak cepat. Dengan usaha keras, ia mengangkat tubuh Rangga hingga terduduk, lalu melingkarkan lengan pemuda itu ke bahunya, berusaha membantu Rangga berdiri. Sylvie. Suara Rangga terdengar parau dan lemah, hampir tenggelam oleh desah nafasnya yang terputus-putus. Pergilah, aku akan menahan Ratiwilaca untukmu, ucapnya lirih, seperti racauan seseorang yang berjuang melawan batas kesadarannya. Air mata Sylvie akhirnya mengalir. Bulir-bulir bening itu jatuh membasahi pipinya. Namun ia menolak membiarkan dirinya terlihat lemah. Ia menunjukkan keberaniannya, berharap kekuatannya bisa menular pada Rangga. Keduanya meski tertatih terus melangkah menuju gerbang dimensi. Di sisi lain, di dekat gerbang dimensi, keadaan semakin genting. Abah, tanganku sudah semakin kebas, Genyas berkata dengan suara lirih. Tangannya gemetar saat mencoba menahan gerbang dimensi yang terus bergerak menutup. Rasa kebas itu perlahan berubah menjadi nyeri, seperti ditusuk ratusan jarum halus. Kuatkan dirimu putriku, tegarlah, ujar Abah Asnaji. Sebentar lagi mereka akan sampai. Ia mencoba menguatkan diri sekaligus memotivasi putrinya. Gerbang dimensi terus bergerak, pintunya kian mendekat. Akhirnya Rangga dan Sylvie berhasil mencapai gerbang ketika celah yang tersisa hanya sekitar 70 cm. Nak Sylvie, Nak Rangga, lekas keluar. Dengan tangan yang tersisa sedikit tenaga, Rangga melepaskan tangan Sylvie dari bahunya. Dengan lembut ia mendorong punggung Sylvie. Pergilah lebih dulu, ucapnya. Suaranya lemah namun penuh ketegasan. Sylvie tidak protes. Ia tahu betapa kuatnya jiwa kesatria Rangga, dan ia menghormati keputusan itu. Dengan langkah cepat, ia melangkah melewati gerbang dimensi, melintasi perbatasan antara alam berkasan dan rawayan. Namun, saat ia berbalik untuk memastikan Rangga mengikuti di belakangnya, matanya membelalak. Seketika ia menjerit dengan suara penuh kegetiran. Dengan sisa-sisa tenaganya, kedua tangan Rangga terlihat memegang pintu kiri dan kanan gerbang dimensi, bukan untuk melewati celah itu, melainkan untuk membantu menutupnya hingga rapat. Apa yang kau lakukan, Nak Rangga? Teriak Abah Asnaji. Tangan-tangan mereka yang sebelumnya menahan pintu gerbang tiba-tiba terputus oleh benturan energi gaib. Rupanya Rangga telah memilih takdirnya sendiri.
Baiklah, sampai di sini dulu cerita yang berjudul Cilencang. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Tentunya juga supaya kalian agar tetap eksis. Baiklah, saya Tama sekarang harus pamit. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.